Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di Bincang Buku Radio Unesa yang setiap waktu bisa Anda dengarkan melalui www.radiounesa.com atau Anda bisa juga melalui aplikasi di Android. Bisa Anda dapatkan di sana melalui Google Store atau Play Store ya. Anda bisa cari dengan kata kunci Radio Unesa, Anda bisa download dan Anda bisa langsung menyimak siaran kami. Dan hari ini saya kehadiran tamu istimewa kembali untuk acara Bincang Buku. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan orang yang ada di samping saya, dengan buku-bukunya yang sangat berkualitas. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Pak Muhammad Khairi. Selamat pagi atau selamat apapun ini ya. Selamat pagi, Mas Rohman. Terima kasih. Iya, Pak Khairi, terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali ini. Kalau saya secara pribadi sudah lama, cukup lama, Iya, ya cukup lama. Apalagi ini nggak ketemu gitu ya. Sudah pandemi hampir berapa bulan ya? Hampir setengah tahun ya. iya, sekitar 5 atau hampir kan ya, sekitar Hampir, setengah iya, tahun. hampir setengah tahun. Dan ini rasanya kita dikungkung di rumah saja. Nah, ini lain halnya ini dengan Pak Khairi ini. Pasti banyak kesibukan karena apa? Beliau satu penulis, dua dosen, tiga entrepreneur juga. Wah, banyak sekali aktivitasnya dan hari ini kita akan coba ini menggali informasi sekaligus juga mencari inspirasi dari beliau. Kira-kira apa ini di masa pandemi ini bagi seorang penulis seperti Pak Khairi ini terus bisa eksis dan bisa memberi semangat untuk teman-teman semua atau rekan Unesa yang ada di rumah ini, Pak. Iya, iya, oke. Ya, mungkin bisa diceritakan, Pak, beberapa ini sudah bukunya ini. Baik, iya. Oke. Terima kasih, Mas Rohman. Ini mungkin saya bercerita di akhir saja, di mungkin buku yang terbaru saja ya. Ya, betul sekali. Jadi Kita mengharap yang kalau terbaru ini. bicara tentang buku ini, sebenarnya tahun 2019 saya punya sejumlah naskah, tapi karena kesibukan yang menumpuk, akhirnya saya tidak bisa menerbitkan. Saya menjadi semacam dendam gitu, dendam dendam dalam diri saya bahwa tahun depan harus saya tebus itu ya. Dan itu saya niatkan, saya punya dream pada 2019 itu sekitar bulan Oktober itu. Pokoknya nanti pada saat ulang tahun saya harus menghadiahi saya buku tidak hanya satu. Nah biasanya tiap tahun itu satu begitu, kadang-kadang dua. Tapi untuk tahun 2019, 2020 saya nanti harus Lebih. dua atau tiga. Oh, jadi ini sudah ada tradisi tersendiri bagi Pak Khairi setiap tahun menerbitkan buku dalam rangka hari jadinya. Iya betul. Jadi memang Ulang tahun dengan nggih, hadiah sendiri betul. nih buku ya. Dulu pernah saya tulis artikel ya di sebuah surat kabar, menulis buku untuk hadiah ultah ya. Jadi memang dulu saya tidak berani ngomong karena saya mungkin belum punya rujukan nyata apakah saya bisa konsisten tiap tahun. Tapi ternyata memang setiap tahun semenjak beberapa tahun terakhir, sekitar 5 atau 6 tahun terakhir ini, saya selalu menghadiahi diri saya sendiri dengan buku dengan buku ketika saya ultah itu ya. Dan kemarin ini karena dendam saya dalam kutip itu pada 2019 nggak bisa menerbitkan Belum buku, terrealisasi ya. jadi saya harus setidaknya dua pada saat ulang tahun. Pada itu Maret, saya ulang tahun itu Maret. Maret Maret saya tahu Maret 2020 ini saya pas usia 55 ya. Jadi saya harus setidaknya dua. Karena itu saya di akhir tahun 2019 ini memang begitu ada waktu agak kosong langsung saya tancap supaya terpenuhi. Jadi pas jadi pada saat ulang tahun 2020 kemarin di usia 55, alhamdulillah saya menerbitkan 3 buku. Yang satu tuh buku teman-teman guru penulis dari Bojonegoro yang saya kuratori dan saya editori. Oke. Jadi bukan karya saya sendiri ya, tetapi saya memang mengkuratori buku itu.
Dan kemudian ada buku saya kumpulkan yang tadi namanya Praktik Literasi Guru Penulis Bojonegoro, ya, itu yang pertama. Iya. Kemudian ada buku berikutnya, ini buku yang saya mewadahi, saya wadahi tulisan-tulisan teman-teman penulis yang berisi pendapat atau kesan mereka tentang saya dan buku-buku saya selama ini. Ini buku seri MKO yang ketiga. Ini karya Bapak sendiri? Teman-teman bersama teman-teman. Ya? Oh iya. Jadi karya teman-teman tentang saya. Luar biasa ini. Kalau biasanya menulis sendiri untuk diri sendiri, ini teman-teman ini yang menulis ini ya. Betul. Jadi saat itu saya pas idenya itu, mohon maaf saja, idenya itu pas lihat bayi Mas Gilang ke Jogja. Oh. Jadi saat itu melihat bayinya Mas Jadi Gilang, tilik bayi. Ada inspirasi. Nah, pas di stasiun itu saya buka-buka HP, itu ada di simpanan tulisan tuh banyak sekali tulisan. Saya catat itu. Lah ternyata banyak, lebih dari 25. Iya. Lalu saya cari yang lain-lain, ternyata banyak, jadi ada sekitar 40 ini. Jadi ada tulisan teman-teman, ada 40 tulisan dari mungkin sekitar 30-an ya teman-teman teman penulis dari berbagai pelosok negeri tentang saya dan penulis dan buku-buku saya, sehingga wah ini bisa jadi lanjut dulu virus MKO yang kedua. Iya. Gitu. Jadi stok tak terduga sebenarnya ya. Tak terduga. Jadi, akhirnya ya saya besut sedemikian rupa ini menjadi buku ini. Iya. Jadi perlu dibesut lagi supaya layak menjadi sebuah benar-benar buku gitu ya. Iya, betul. Jadi saya besut sedemikian rupa menjadi buku lah. Kalau yang ketiga? Yang ketiga ini memang buku yang merupakan buku yang cetak ulang dengan penerbit berbeda. Oh gitu. Jadi kalau penerbit pertama itu kan saat yang saya butuhkan ini sedang tidak beroperasi. Oh gitu sehingga, ya. Saya memutuskan karena permintaan atau demand dari masyarakat itu tinggi, pembaca sangat mengharapkan bisa hadir kembali, dan ada tambahan-tambahan, sehingga saya putuskan saya mencari penerbit lain. Kemudian saya tambahkan sekitar 5 artikel yang sesuai dengan permintaan pembaca gitu ya. Dan akhirnya terbitlah ini. Dan ini adalah edisi revisi berarti ya. Jadi ini judulnya apa nih Pak? Jadi judulnya SOS Sopora Sibuk Menulis Dalam Kesibukan. Wah. Dan ini edisi revisi dan sekarang tampaknya meskipun pandemi ini masih jalan gitu. Oke. Sangat menarik sekali. Ada 3 buku dan yang paling terakhir adalah SOS ini ya. Ini yang akan coba kita ulik bersama, apa sebenarnya SOS ini. Baik, pendengar, Anda masih terus bersama Radio UNESA dan tetap bersama kami. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan hadir kembali untuk Anda. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Rekan Unesa semuanya yang masih terus bersama kami, bersama Radio Unesa di Bincang Buku atau Ulas Buku ya. Hari ini di segmen yang kedua, luar biasa, buku SOS akan kita coba belejeti bersama ini ya. Sebenarnya dengan kata SOS saja membuat orang penasaran ini ya. SOS itu biasanya ada kecenderungan ke hal-hal yang urgent gitu ya. Save our souls. Iya, ada hal-hal yang berbahaya. Tapi seberbahaya apakah ini? Pak Khoiri nanti yang akan menceritakan bagaimana kita itu bisa menulis dalam kesibukan. Karena apapun kegiatan kita, kalau kita bisa kita simpan dalam sebuah tulisan, kemudian menjadi buku akan menjadi sebuah yang istimewa kembali. Nah, ini Pak Khoiri harus menceritakan kepada pendengar Unesa semua, pemirsa YouTube Unesa semua, bahwa kita itu sebenarnya bisa loh menulis dalam kesibukan. Nah, ini pengalaman Pak Khoiri bagaimana ini? Baik, terima kasih Mas Roman. Jadi sementara saya ulik judulnya dulu ya. Iya, menarik sekali judulnya ini. Mengapa saya sengaja memakai istilah SOS? Saya tahu bahwa SOS itu di mana-mana ya save our souls ya. Ini selamatkan jiwa kami. Nah, justru karena itu saya milih judul yang memikat pembaca, eye catching gitu ya. Iya, betul sekali. Padahal itu sebenarnya saya jelentret itu merupakan singkatan dari Sopo Ora Sibuk. Alah, tiba. Sopo Ora Sibuk. Jadi bukan SOS yang tadi itu ya. Bukan yang save our souls, tapi Sopo Ora Sibuk. Sopo Ora Sibuk. Ya. Lalu subjudulnya yakni menulis dalam kesibukan. Nah, mengapa saya gunakan subjudul menulis dalam kesibukan? Ini sebenarnya menjawab pertanyaan banyak orang. Alasan yang paling klasik adalah saya tidak menulis karena sibuk ya. Nah, saya pernah menulis artikel banyak tentang bagaimana kesibukan itu. Saya tidak percaya itu kalau sepenuhnya itu karena kesibukan. Sebab manusia itu memang sibuk. Iya, kalau diturutin sibuk nggak ada berhentinya memang kalau ya. Kalau nggak sibuk ya berarti ya bukan manusia. ya karena kita itu kan subjek sama predikat ya. Iya. Nah, selalu mengikuti gitu ya. Kalau tidak ada predikatnya maka subjek itu ya mati. Iya, kalau nggak menjadi penyerta ya peserta gitu. Baik ya, jadi saya nulis karena itu, ingin menjawab itu dan ini berbasis pengalaman saya. Jadi terus terang aja ini berbasis pengalaman. Jadi tulisan saya ini memang lancar. Saya tulis itu, buku ini saya tulis dalam waktu paling cepat selama ini. Karena berdasar pengalaman bagaimana saya menjalani profesi tambahan, advokasi sebagai penulis, maka saya nulis ini paling cepat di antara buku yang lain. Ini hanya saya tulis dalam 9 malam. 9 malam ya. Padahal harusnya berapa? Biasanya buku kan yang normal ya, kalau buku yang lain rata-rata ya 1 bulan atau lebih. Enggak, 9 malam itu sudah terkonsep sejak awal atau sebelumnya sudah punya konsep, artinya sudah punya outline bahwa ini yang akan bicara ini gitu. Oke. Tapi ketika ngedraft itu saya lancar sekali. Sebelum ngedraft saya sholat hajat. Jadi memang saya berdoa. Saya praktekkan buku saya. Saya kan punya buku sebelum ini itu. Sebelum tahun terbitnya buku ini yang pertama, itu saya punya buku Pagi Pegawai Petang Pengarang, ya, diterbitkan oleh Genius Media. Itu salah satu bagian itu menulis dengan doa. Menulis dengan doa. Dan jadi, ini dipraktikkan dengan ini ya, dengan buku yang SOS ini. Sebelum menulis saya sholat hajat. Jadi malam berarti saya sholat hajat dan saya niatkan bismillah, insya Allah ini cepat, karena saat itu saya sudah dalam diri saya menulis sebagai kewajiban, saudara. Enggak, moodnya kok bisa langsung dapat sehingga 9 hari langsung jadi itu bagaimana? Betul. Menciptakan moodnya ini. Ya, penulis kan kebanyakan itu kehilangan mood. Niat saya sudah bulat. Tidak hanya 100% mungkin ya. Iya. Mungkin 1000% ini ya. Maksud saya itu tidak 9 hari loh, Mas. 9 malam.
9 malam ya? Karena siangnya saya juga masih ke kampus. Oh, berarti ini hanya praktis malam hari Malam, aja. jadi malam. Jadi kayak bulan istimewa gitu Lailatul Qadar ini. Jadi memang saya 9 hari itu saya menulis dan sangat cepat. Saya juga heran. Jadi sangat heran juga sebenarnya loh ya. Tapi hal yang sama itu saya terinspirasi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur saat itu bukunya ditulis kalau tidak keliru sekitar 10 hari atau 2 minggu. Sebuah buku itu dan cukup tebal. Jadi saya percaya karena itu saya insya Allah bisa. Nah, jadi saya waktu ngetik itu dalam hati, saking rengeng-rengeng sholawatan. Dan cepat sekali. Jadi ini buku yang menurut saya agak ajaib ya. Iya, jadi semuanya mungkin ada pihak seperti ada tangan yang tersembunyi itu, hidden hands. Iya. Jadi buku ini memang saya tulis sedemikian rupa. Jadi judulnya karena itu SOS dan ini menulis dalam kesibukan. Saya percaya pada diri sendiri bahwa saya itu juga sibuk. Mohon maaf saja, semua orang juga sibuk. Tapi saya mencoba untuk menyisihkan waktu untuk membaca dan menulis setiap hari. Sederhana aja, tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak. Waktu saya itu menulis hanya 1 jam. Wih, 1 jam itu bisa menghasilkan berapa? Satu artikel ya. Jadi kalau dalam hari-hari normal, saya itu menulis biasanya itu pukul 3 sampai subuh. Atau 3:30 sampai subuh ya. Itu untuk satu artikel yang cocok untuk koran itu, jadi sekitar 5.500 karakter. Jadi saya harus menulis cepat karena saya didik sendiri. Waktu saya itu mepet karena waktu untuk kegiatan yang lain. Jadi sudah menjadi ini ya, semacam kebiasaan. Harus saya habituasinya sendiri. Saya gitu punya ya. artikel namanya judulnya mendidik diri. Mendidik diri itu termasuk dalam menulis. Jadi mendidik diri itu membiasakan kita melakukan sesuatu untuk terbiasa melakukan itu, termasuk menulis. Nah, saya program menulis cepat itu tahun 2012 atau 2013. 2013. Sudah mulai menerapkan itu ya. Saat itu ya betul. Saat itu saya sudah menulis setiap hari. Sudah mendidik diri menulis setiap hari. Mengapa nulis setiap hari? Saya harus konsisten, saya harus menulis. Saat itu saya belum menguatkan diri dengan menulis cepat. Menulis cepat itu ketika melihat itu sosial media, film sosial media Mark itu, yang punya Facebook itu. Jadi saya melihat film yang punya Facebook itu Mark itu, jadilah saya jadi cepat. Jadi kalau cepat ternyata kehebatan menulis cepat itu ada kalau sudah mahir. Kalau sudah merasa mahir, maksud saya. Maksud saya begini, ngedraft tulisan kalau sudah cukup mahir itu memang harus meninggalkan hal kata yang sekiranya mengganggu pikiran. Kalau memang di situ yang muncul lumayan ya tulis lumayan saja. Nggak boleh maksa gitu ya. Artinya ya jalan aja, mengalir. Jadi bahwa nanti ada revisi. Itu praktek itu saya didikkan, saya itu setahun lebih saya baru lulus. Jadi intinya menulis itu ketika ada ide ya nulis aja. Betul. Nanti baru setelah selesai dibaca lagi, kalau kurang ditambahin, kalau lebih dikurangin gitu. Jadi ngedraft. Jadi memang ngedraft. Tetapi jangan lupa, ini karena saya merasa cukup mahir. Cukup mahir ini. Jadi pakai logika aja begini Mas. Kenapa 1 jam? Saya harus berpikir panjang. Kalau saya nuruti nulis berpanjang-panjang, saya kan juga ngajar, ada kegiatan ini, kegiatan itu. Iya. Kalau saya terlalu berpanjang-panjang menulis, tidak seperti wartawan, ya. Saya meniru wartawan lah. Kalau tidak tidak hemat waktu, ya saya akan bisa dipendungi orang banyak itu loh. Iya, karena masih banyak kesibukan di luar menulis. Sementara menulis sendiri tidak bagian dari pekerjaan harian itu sebenarnya. Di luar ya. itu. Tidak. Oh iya. Pak Khairi, ini bisa cerita juga ini kesibukan yang luar biasa. Saya tahu itu. Nah, apa saja ini yang berkaitan dengan dunia kepenulisan di luar di luar nulis buku itu sendiri, mungkin kegiatan literasi, mengajar dan lain-lain.
Kalau mengajar kebetulan dulu saya terbiasa mengajar seluruh writing skills ya. Nah, belakangan dianggap mungkin sudah rodo senior ya. Saya tidak mengajar skill ya. Saya diminta harus Jadi memang mengajar. ada ini ya, Iya. ada basic kepenulisan di sana. Memang semenjak dulu ya belasan tahun saya memang mengajar Iya, seluruh iya. skill writing itu. Nah Bidang sekarang penulisan juga. saya hanya tinggal memegang untuk writing itu hanya memegang creative writing. Creative writing. Creative writing itu menulis sastra dan menulis jurnalistik. Jadi jurnalistik termasuk ya? Semester ini itu ada journalistic writing dan literary writing, jadi 6 SKS. Jadi sekarang saya mengajar itu. Kalau itu saya selalu mengajar. Oke. Jadi tetap mengajar itu. Saya selain itu ngajar. Yang kedua, saya biasanya melatih menulis sesuai permintaan. Oh, Jadi, bon-bonan. bon-bonan. Iya. Kasarannya bon-bonan. Iya. Jadi Karena bukan bon-bonan lah. Ini kan memang banyak orang di luar itu perlu ilmu-ilmu yang praktisi-praktisi yang seperti paling ini. banyak itu memang Jatim ya. Jadi saya ini sudah menjelajah seluruh daerah di Jatim itu, entah MGMP, entah kotanya, entah kabupatennya. Itu pelatihan menulis Untuk guru ya? Guru yang Dan paling siswa. banyak guru Dan siswa. Terus yang itu yang pelatihan menulis ya. Yang kedua juga terkait dengan literasi. Jadi, literasinya dalam arti diseminasi. Diseminasi kalau literasi. Ini dengan pihak mana nih Pak? Kalau ini biasanya saya dengan Dinas Pendidikan Surabaya, Dinas Pendidikan. kemudian Sidoarjo, kemudian dengan Balai Bahasa. Jatim. Masih berkaitan dengan dunia pendidikan ya? Masih. Jadi 3 pihak itu yang paling sering meminta saya untuk memberi materi. Yep, oke. Tentu yang lain-lain itu yang komunitas-komunitas juga banyak. Komunitas seperti apa Pak ya yang Komunitas kalau menulis ini? Komunitas penulis di daerah-daerah. Di daerah. Iya. Kalau Bapak sendiri mengikuti yang mana? Kalau komunitas itu kan ada yang virtual, ada yang gitu. nyata. Iya, Kalau iya. yang nyata itu antara lain yang paling saya suka datang itu Mojokerto. Itu beberapa kali itu dari Perpusda ya, Perpusda. Yang mengordinir kegiatan biasanya Perpusda Mojokerto. Kemudian di Sidoarjo juga ada ya. Yang kemudian satulah yang berangkat dari grup WA itu komunitas itu yang sekarang sudah sangat kuat ya. Tidak ada grup manapun yang lebih kuat, yakni Sahabat Pena Kita. Sudah buat berbadan hukum dan sekarang itu setiap bulan pasti menerbitkan buku. Oh ya, saya tahu. Itu kan yang hampir tiap bulan dulu launching di kota-kota sesuai penulisnya itu ya. Dulu pernah di UNESA juga. Oh iya, sama Pak Prof Budi Dharma juga betul. ya. Jadi itu saya jadi penasihat di sana, jadi mau tidak mau saya juga harus nulis. Jadi pengurus ini. Ternyata jadi pengurus. Oke, Pak Khairi, kita mungkin rehat sejenak. Mungkin para pemirsa di rumah atau pendengar di rumah ingin menikmati sesuatu atau mengambil teh manis, kopi manis, silakan. Ya, kopi pahit ya. Tapi kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja
Anda, download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa masih bersama Ulas Buku atau Bincang Buku bersama Radio Unesa dan bersama Bapak Khoiri tentunya untuk edisi kali ini. Kalau tadi sudah banyak sekali Pak Khoiri bercerita tentang pengalamannya menulis, kemudian menghasilkan buku yang totalnya sekitar kurang lebih ada puluhan buku ini. Saya nggak berani nyebutkan, nanti takut salah jumlahnya berapa eksemplar atau berapa judul ya yang sudah dihasilkan oleh beliau. Nah, untuk berikut ini kita akan coba spesifik ini mengulik buku beliau SOS ini ya, bagaimana sih cara beliau ini menulis, kemudian isinya apa saja, pemasarannya bagaimana, kemudian kalau pemirsa atau pendengar mau mendapatkan buku ini bagaimana caranya. Nah, ini yang perlu kita minta penjelasan khusus ini dari Pak Khoiri. Baik. Oke, silakan Pak Khoiri. Ya, terima kasih Mas Roman. Ini perlu saya jelaskan sedikit tadi tentang SOS sudah. Iya, tentang betul. judulnya sudah. Sudah. Tapi isinya begini. Isinya itu dibagi menjadi dua, tetapi tidak sama besarnya. Di bagian-bagian awal saya menjelaskan rasional sebenarnya semua orang sibuk, tapi ya jangan nuruti sibuk. Betul, Jadi betul. saya bilang ini semacam motivasi mengatasi kesibukan. Atau minimal menyisipkan waktu lah untuk Betul, menulis jadi ya. itu merupakan bagaimana sih strategi bagaimana sebenarnya secara filosofis itu kita itu memang harus menyiasati kesibukan yang ada, memanage, mengelola kesibukan yang ada. Kan kita sama-sama punya waktu yang sama. Dan salah satunya harus menyisipkan waktu untuk menulis. Mengapa kok menulis? Saya berangkat dari saya punya buku yang lain yakni Write or Die. Lagi-lagi tentang menulis. Ya. Saya punya buku-buku saya memang beberapa teori menulis. Iya, oke. Jadi ada Rahasia Tok Menulis tahun 2014. Kemudian ada Pagi Pegawai Petang Pengarang, itu juga teori menulis. Kemudian Write or Die ya. Write or Die menulis itu tahun 2000 berapa itu? 17 ya, 18. Write or Die menulis atau mati. Iya. Jangan mati sebelum menulis buku. Lalu Writing is Selling tahun 2018 ya. Kemudian ini SOS ini. Yeah. Jadi ini teori menulisnya. Iya. Kemudian dalam konteks ini bagaimana mengapa menulis, karena akhirnya mau tidak mau saya turunkan dari Iqra. Iqra itu wajib, bukan himbauan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Al-alaq itu kewajiban, bukan anjuran, perintah. Bukan ya, itu perintah. Karena perintah berarti itu wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan berarti kita ada dosa dalam kutip, entah seberapa dosanya raro ya. Nah, karena itu menulis itu kalau kita suruh baca itu berarti ada sesuatu yang dibaca. Yang dibaca tentu teks ya. Nah, teks itu maknanya memang luas, tapi dalam hal ini saya bisa boleh dong memaknai bahwa teks itu sesuatu yang ditulis. Sehingga menulis itu juga wajib karena hampir sepadan dengan membaca. Karena itu dalam diri saya, entah orang lain terserah, tapi dalam diri saya menulis itu wajib. Karena wajib ya saya harus melakukan setiap hari itu ya menulis. Kalau tidak
menulisnya itu ya proses menulisnya jalan. Yep. Oke. Karena bagi saya menulis itu bukan semata duduk dan menghadap laptop ngetik, tetapi memikir apa dan bagaimana menulis itu juga proses menulis sudah. Jadi saya harus menyisihkan waktu entah setengah jam, entah 1 jam, atau harus memikirkan untuk menulis sesuatu setiap hari. Nah, itu yang memang harus disisipkan dari kesibukan yang ada, ya. Yang kedua, buku ini menulis tentang strategi menyiasati kesibukan itu. Jadi sesibuk apapun, kalau ini buku ini menjawab bagi orang yang beralasan sibuk. Jadi ada beralasan sibuk. Jadi orang yang beralasan sibuk ini ada strategi, ada 17 strategi. Ada 17 strategi. Salah satunya apa ini? Strategi. Salah satunya adalah menulis dalam suara kecil saja. Iya. Jadi menulis dalam hati. Menulis dalam hati. Menulis di dalam hati. Bagaimana menulis dalam hati? Iya. Menulis kan harus dengan menulis aktivitas. Dalam hati. Jadi sebenarnya ini kalau dibiasakan dan ini bisa. Dalam hati ya. Dalam hati begini, saya menulis artikel tentang artikel dan pernah saya kirim ke surat kabar itu. Iya. Apa yang saya pikirkan itu. Apa ini? Penasaran saya. Nanti ini sudah saya salah satu artikel ini saya tulis dalam pikiran, dalam hati ya, Iya. dalam hati. Jadi yang saya sebut dalam hati itu dalam pikiran. Jadi waktu nyetir saya mikir alurnya ngomong ini bla 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 bla. Iya. Dan urutannya ini termasuk contohnya ini dan seterusnya urut Endingnya mantap begini. selep. Itu Nyampe. dalam masa perjalanan sekitar 1 jam. Nah, begitu saya Nyampe di tempat langsung saya tancep. Itu hanya setengah jam. Jadi Itu jadi dan saya kirim di duta. langsung dimuat. Langsung dimuat ya. Karena jadi sudah. Iya, luar biasa. Jadi artinya apa? Itu sudah wongkul gitu. Iya, jadi itu yang dimaksud menulis dalam hati dalam pikiran adalah seperti itu ya. Jadi dulu saya berpikir sekian tahun lalu itu, 2 tahun lalu saya berpikir, ya apa ya waktu nulis nyetir itu, sambil nyetir itu lalu punya gagasan yang bagus, itu begitu saya nulis, ngomong lalu ada suara saya menjadi teks gitu. Nah, ternyata kan ada sekarang. Oh iya, sekarang ada. Saya kira itu bisa dipraktikkan. Oh iya, gitu bisa. Ya, Kalau penasaran itu bisa lihat YouTube saya itu. Ada itu di sana. Jadi itu yang saya kira sekarang kalau ada alat yang lebih canggih lagi malah jos itu. Iya. Jadi saya kira tinggal itu nanti yang bisa menyempurnakan aja. dilakukan. Tapi ya tetap lagi Pak, kalau orang kan mungkin dengan menggunakan alat itu kan hanya alat ya. Iya betul. Teknologi Itu. tetap tapi harus ada basic. Betul. Bisa Basicnya menulis dulu betul. ya. Nah, kalau nggak bisa menulis ya sama saja Oke. sebenarnya. Oke, baik. Strategi yang berikutnya yang kentara adalah ini yang tidak mudah yang mungkin orang jadi wegah. Kok bisa? Karena ini jadi memang harus memilih waktu yang paling disuka. Hmm. Dan tidak ada seorang pun yang nanti akan mengganggu. Gitu ya. Yang repot kan di situ itu. Harus- Jadi kalau di kampus misalkan pukul 10 ya harus ngajar. Nanti ada bimbingan macam-macam. Coba ambil pukul 3 pagi. Nggak ada gangguan. Nah, tapi menerobos Membiasakan atau waktu pukul yang- 3 itu iso gak. Jadi strategi itu kalau siang tentu aja sibuk semua orang. Tapi kalau memilih pukul 3 dan itu kan sudah bangun ya. Nah, jam 3 berarti ngorok ya itu lain soal. Berarti silakan pilih itu mungkin setelah subuh. Iya, Jadi kalau iya, setelah iya. subuh bisa. Jadi Prof Imam Suprayogo itu setelah subuh. Ah, Dan itu sudah bertahun-tahun. Setiap hari beliau itu. menulis ya Ah. setiap subuh. Beliau Prof Imam Suprayogo itu menulisnya setelah subuh. Dan itu sudah kalau dihitung mungkin sekarang sudah 7 tahun kira-kira. 7 tahun ya. Konsisten. Konsisten. Saya dulu terinspirasi dari beliau untuk menulis setiap hari. Dan Terus ini terang aja. sudah diaplikasikan, sudah dijalankan Ya, oleh Pak betul, Ferry ya. ya, sudah. Dan Oke. jadi memang ada sekian strategi termasuk rajin bawa alat rekam. Ya. Oh perlu ya? Iya, alat rekam itu selalu. Jadi kalau kemana-mana sekarang ada HP mas enak mas. Iya. Jadi kalau ada yang unik ya foto. Jadi kalau itu misalkan aja Oh rekam ini maksudnya rekam itu untuk
mencatat, memfoto, Iya, iya. itu record lah bahasa Inggris. Bukan record suara itu bukan. Tidak harus. Tapi mungkin mengambil momen gitu ya. Betul. Iya. Itu yang nanti menarik untuk karena membantu pusingnya kita ya. Kalau mengingat-ingat kan itu Iya. menjadi. Jadi sekarang eranya lebih canggih digital, jadi mungkin apa-apa bisa difoto, bisa dan seterusnya. Diamankan dulu sebelum Diamankan nanti dulu, kita nanti kalau direkap, jabarkan lagi gitu ya. Iya. Jadi memang ada sejumlah yang strategi ini ada saya 17 di buku ini yang saya kira yang paling utama apa nih Pak Hoiri yang mungkin bisa sangat menarik atau menjadikan buku yang SOS ini luar biasa gitu. Betul. Jadi saya kira buku ini saya tidak bisa mengatakan apa karena menurut saya semuanya istimewa. Menarik. Iya. Semua strategi itu menarik karena kecap selalu nomor 1. Nomor 1. Jadi termasuk saya tulis misalkan untuk pemula itu menulis bebas kan dengan gaya bebas. Oh berarti ini Pak Ferry ya. Pemula sampai tingkat lanjut pun bisa menikmati dan bisa mendapatkan informasinya ada gitu ya. Satu artikel yang untuk teman-teman yang masih belajar itu untuk pemula itu saya sarankan menulis seperti orang curhat. Jadi freestyle writing. Freestyle. Jadi gaya bebas. Gaya curhat dan itu seperti reportase lah. Jadi ada bercerita apa yang dilakukan. Jadi ada orang bilang write what you do. Ya, write what you do itu lakukan apa yang kau lakukan setiap saat. Jadi itu bercerita apa yang dilakukan. Yang ditemui apa saja gitu ya sehari-hari gitu ya. Terus saya misalkan di sini strategi lagi. Jangan lupa untuk punya semangat yang mematikan. Kalau tidak, jadi artinya punya semangat mematikan, membahayakan ini. Mematikan kemalasan. Oh, mematikan kemalasan. Mematikan kemalasan. Malasnya didahulukan Pak, biar nggak takut kita. Jadi kalau saya misalkan itu yang sampai sekarang masih ada adalah ride or die itu. Ya, oke. Itu jadi karena wajib maka harus ada semangat. Ini harus punya semboyan ini. Jadi semboyan pembakar semangat. Malas berarti ada ride or die. Nah, iya. Sampai saya buatkan kaos ya, tapi belum saya produksi massal. Berarti ini bisa order ini kita ini ya untuk yang pertama kalau sudah direalisasikan kaosnya juga ini. Jadi buku ini seperti itu isinya. Jadi kalau ingin pengen membaca ya tentu saja silakan order itu ya. Itu yang ditunggu-tunggu nanti ordernya di mana ini nanti ya. Jadi Oke. Ya, pemirsa atau pendengar semuanya yang ada di rumah, sudah cukup panjang ini waktunya ya, tapi masih ada satu segmen lagi. Setelah pesan-pesan berikut ini nanti kita akan ulas bagian akhir dari pertemuan kita di Ulas Buku Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Rekan Unesa masih bersama Ulas Buku dan Bincang Buku Radio Unesa. Jangan lupa ya, selalu hadir untuk Anda semuanya. Kita memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia buku hanya di Ulas Buku Radio Unesa yang hanya bisa Anda dengarkan melalui www.radiounesa.com. Dan di ujung pembicaraan kita di Ulas Buku kali ini, kita tentunya ingin mendapat sesuatu yang istimewa ini dari narasumber kita, dari Pak Khoiri. Oke Pak Khoiri, ini pendengar kita atau pemirsa kita mungkin minta, melalui saya ini, minta saran atau masukan atau motivasi supaya mereka tetap bisa atau minimal lah bisa mengikuti jejak Pak Khoiri. Bagaimana nih caranya Pak Khoiri? Terima kasih Mas Ruman, terima kasih pendengar sekalian. Sebenarnya bukan mengikuti jejak ya. Bukan mengikuti jejak. Oh, jangan mengikuti jejak pendengar ya. Nanti Pak Khoiri terlalu repot karena diikuti terus. Kalau diikuti ya berat ya. Iya. Barangkali terinspirasi. Oke, siap. Terinspirasi mungkin monggo ya. Tetapi saya memang di salah satu motivasi saya menulis itu memang mengajak khalayak untuk menulis. Memang itu salah satunya. Menulis apapun ya. Iya. Dan Mengapa saya di berbagai daerah itu lalu menemani guru-guru atau teman-teman itu, komunitas-komunitas itu menulis buku antologi. Ya, sebenarnya kalau saya menulis buku sendiri ya bisa. Dan cepat itu kan banyak. iya, okay. Tetapi saya memerankan diri sebagai teladan diri sendiri dan teman-teman. Saya mengajak mereka, itu kan harus punya buku juga. Iya. Itu artinya kan kalau nggak ngajak kan dia lucu. Ya. Iya. Kita memberi materi, ngajak nulis buku, tapi awake dhewe ganti buku kan lucu. Iya. Sehingga selain nulis buku mandiri, saya juga berperan sebagai penulis dan editor sekalian. Jadi menulis antologi-antologi ya bersama begitu, dan itu dalam rangka mengajak mereka untuk berani. Yang semula nggak berani belas, dengan diajak menulis antologi, jadi mereka punya pengalaman. Setelah punya pengalaman, ternyata mereka berani nulis buku mandiri. Nah itu memang salah satu motivasi saya menekuni dunia menulis. Dan itu menyenangkan karena dengan menulis itu, menulis buku itu punya jaringan, punya teman banyak di mana-mana, dan kalau kita keluar kota, insya Allah banyak yang nawari mampir ke sana dan seterusnya. Ngopi lah. Oke. Banyak yang ngopi. Iya. Tapi apa yang perlu dilakukan dari pengalaman saya berteman dengan teman-teman guru, teman-teman siswa, komunitas dan seterusnya di daerah-daerah itu, bagi mereka yang belum pernah menulis buku, memang saya sarankan memang bisa menulis artikel tetapi gaya bebas. Dan saya pancing begini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semua dari kita upayakan memang sepanjang hidup minimal satu buku lah. Satu buku warisan itu. Menulis buku sebagai warisan. Ya. Jadi nggak usah keren-keren, warisan berupa harta lah. Belum tentu punya ya. Jadi menulis buku sebagai warisan. Nah itu tentang apa ya? Bapak Ibu punya pengalaman, punya pengetahuan yang banyak. Nah, yang paling banyak adalah pengalaman. Manusia itu punya pengalaman yang unik dari satu orang ke orang lain. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Iya. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain ya. Katakanlah orang naik haji ya. Atau umroh lah. Semua orang yang naik haji atau umroh itu punya pengalaman unik masing-masing. Tidak ada pengalaman satu orang pun yang sama. Spiritual ya, yang luar pengalaman biasa. Spiritual maupun fisiknya sendiri. Itu kalau ditulis seperti orang curhat, itu akan jadi buku. Iya. Contoh saja gitu. Iya. Pengalaman katakanlah pandemi ini ya. Pandemi. Orang per orang akan menulis sesuatu dalam menghadapi pandemi. Suka dukanya ya masing-masing. Suka dukanya itu sudah menjadi tulisan. Sing penting iso ngomong. Ya, selama dia bisa ngomong, bisa menata bahasa, itu artinya dia seharusnya bisa nulis. Nah, ini pendengar. Seharusnya. Iso ngomong,
punya bahasa, Catatan seharusnya bisa nulis, catatan pentingnya di situ. Nah, ini tidak semua orang bisa menulis ini. Kalau mereka atau para pendengar ini minta bimbingan ke Pak Khoiri, bagaimana nih caranya ini ya? Atau Kalau punya ini Pak Khoiri, punya apa semacam website atau sosial media yang bisa dihubungi gitu seandainya para pendengar ini perlu dengan panjenengan gitu. ya selama ini memang ada saya pelatihan-pelatihan dan non sewu, saya punya grup WA literasi ya, saya ikut di sana baik sebagai penasihat maupun milik saya sendiri. Grup itu juga saya ikut ya, ikut sebagai anggota Ya, itu. bagaimana caranya Pak? Kalau ada yang orang umum ini, maksudnya pendengar kita yang mau gabung ke sana gitu, Ya mungkin bisa dibantu ini. iya saya kira kalau kalau orang serius masuk grup Iya. itu ya Hubunginya bisa kemana? ngomong Hubunginya? saja, boleh lewat saya nanti. Oh ya, nomornya Pak bisa disampaikan di sini. Ya, Ya, baik ya nanti Iya. di apa ya disampaikan aja nanti mungkin bisa ditulis oleh bagian writernya dan Iya, baik saya 081 331 450 689. langsung Itu ke Pak WA Khoiri ya. saya ya. Langsung saya. Jadi saya lewat grup-grup itu biasanya saya bisa sharing tulisan, bisa sharing yang tulisan yang sifatnya motivatif, ada yang kemungkinan ada trik-trik atau semacam teori menulis begitu. Iya, iya. Tetapi juga di darat kadang-kadang ketemu. Jadi ada Ada juga jumpa darat permintaan juga jumpa ya. darat. Jadi kalau saya diminta menulis mendampingi Bapak Ibu atau teman-teman menulis buku itu saya arahkan tadi. Bagi yang pemula selalu saya bilang Bapak Ibu kan punya pengalaman. Pengen nulis apa coba? Nah, ini selama Bapak Ibu bisa ngomong itu Bapak Ibu akan Pasti bisa nulis. menulis lah. Iya. Yang penting telaten dan harus niat itu. Penting bisa ngomong dan punya bahasa bahwa subjek predikatnya itu dilatih sebentar untuk subjek predikatnya itu insya Allah akan jalan. Cuma Bapak Ibu jangan terlalu banyak bergantung itu. Yang penting memang ngomong. Nah, Oke. perlu ngomongan itu direkam, lalu nanti diketik. Diketik, Nah, ya, betul. bahwa nanti akan dibenahi sedemikian rupa, itu nanti bisa menyewa editor. Oh iya, iya. Nah, itu iya. strategi bagi teman-teman yang mungkin terlalu sulit untuk mengetik langsung. Jadi Iya. mungkin dengan direkam, terus nanti minta seseorang untuk membantu untuk mengetikkan atau gimana. Iya. Yang jelas seperti contoh kecil tadi lah. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang paling unik yang laku. Jadi hikmah-hikmah Iya, gitu ya. Katakanlah khotib lah. Ada seorang khotib yang muter tiap Jumat. Itu kan buku tuh. Iya, buku. Jelas buku itu. Jadi misalkan jadi khotib di masjid ini, minggu ini, minggu depan di masjid sana, itu sebulan sudah 4. Sudah banyak setahun sekali. 48 Mas. Itu otomatis sudah satu buku. Satu buku, Satu betul buku sekali. otomatis. Tinggal nambahi Kalau langkah. mau nulis. Nah, kalau mau nulis. Iya, Saya betul. bilang ini kan perlu didokumentasikan. Nah, dokumentasikan itu kan bisa aja dari itu rekaman itu nanti minta teman untuk menuliskan. copywriter untuk Copywriter. ngetikkan gitu. Betul Kayak sekali. apa gitu. Saya Iya. kira sederhana. Kalau ini kan bukunya Pak Khoiri sudah cukup banyak dan rata-rata motivasi tentang menulis. Kalau pendengar atau pemirsa Radio Unesa ini ingin mendapatkan buku ini bagaimana caranya nih Pak? Ya, buku ini ada yang di toko buku, tapi yang banyak juga saya punya stok. Oh gitu Jadi ya, ada bisa baiknya order langsung. menghubungi saya, nanti insya Allah kami kirim. Iya. Jadi buku ini saya mendistribusi buku itu bisa direct selling, bisa online itu, ada juga yang waktu pelatihan, ya. Oh iya. Ada pelatihan, ada juga saat seminar-seminar atau pameran itu saya pasang. Kalau untuk seminar biasanya bisa saja sebagai tiket masuk begitu. Kalau pendengar ingin tahu Facebooknya mungkin Pak mau lihat-lihat gitu di mana nih? Ada Facebooknya apa nih? Wadah ini gimana gambarnya ya? Jadi, Enggak, mungkin bisa namanya apa iya, gitu kan biasanya. Ada Atas nama Bapak sendiri? Iya, MUCHKHORI.90. Oh ada titik 90-nya ya. Titik 90-nya. Oke. Di sana gambar ada saya berkaos, ayo. Iya ya, pokoknya nanti kalau lihat foto Pak Khoiri di Facebook, ya, silakan diklik aja nanti mungkin banyak informasi tentang Pak Khoiri dan buku-bukunya di sana. Ya, begitu Pak ya. Oke. Oke.
Pemirsa dan pendengar semua yang ada di rumah, sepertinya waktu juga ini yang harus membatasi pertemuan yang mestinya masih gayeng ini ya. Saya masih betah dan ingin lebih berpanjang kata gitu ya, ngobrol tentang buku dan karya Pak Khoiri. Tapi karena keterbatasan waktu, rasanya kita harus berpisah untuk saat ini. Dan insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan narasumber yang lain yang lebih dan bisa terus memotivasi kita untuk menulis dan membaca buku. Baik, dari studio Radio Unisa di lantai 2 Gedung Rektorat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.